Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahida, mahasiswi dari Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi dan metode-metode yang telah kita pelajari pada mata kuliah metode numerik. Namun sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengantar terkait apa sih itu metode numerik. Jadi metode numerik ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa pendidikan matematika. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara mata kuliah metode numerik terhadap mata kuliah lain seperti kalkulus dan aljabar linear. Nah, menurut saya hubungan antara mata kuliah metode numerik dengan kalkulus dan aljabar linear itu terletak pada landasan materi yang digunakan. Nah, di mana landasan teori yang digunakan pada mata kuliah metode numerik tidak lain adalah kalkulus dan aljabar linear. Nah, misalnya pada teorema yang digunakan pada mata kuliah kalkulus seperti teorema nilai rata-rata dan teorema Taylor. Nah, itu juga digunakan pada pembuktian beberapa metode-metode di dalam metode numerik. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari metode numerik dan apa fungsi dari metode numerik itu sendiri sehingga kita perlu untuk mempelajarinya. Jadi, pada intinya pada gagasan dasar metode numerik dijelaskan bahwa masalah matematika, baik itu yang meliputi bahasan tentang sistem persamaan linear, akar persamaan linear, interpolasi, teorema, integral, ataupun persamaan diferensial biasa, itu solusinya tidak selalu dapat diselesaikan secara analitik. Misalnya yang melibatkan penggunaan turunan, integral, ataupun fungsi-fungsi yang bentuknya kompleks. Nah, kemudian apa yang dimaksud penyelesaian masalah secara analitik? Nah, yang dimaksud dengan penyelesaian masalah secara analitik adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara biasa. Untuk contoh kecilnya, misalkan pada materi SPL. Nah, di sini kita ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan sistem persamaan linear secara analitik. Maka kita bisa langsung menggunakan metode-metode dari sistem persamaan linear itu sendiri. Baik itu metode substitusi, metode eliminasi, metode grafik, ataupun metode matriks. Jadi, kita bisa langsung menggunakan metode-metode yang ada di dalam sistem persamaan linear. Nah, itu tadi penyelesaian masalah secara analitik. Nah, tadi ditegaskan bahwasanya tidak semua masalah matematika bisa diselesaikan secara analitik. Nah, berdasarkan kasus tersebut, muncullah yang dinamakan metode numerik, bahwa masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan secara analitik itu membutuhkan yang namanya penyelesaian pendekatan alternatif. Nah, penyelesaian pendekatan alternatif inilah yang kita sebut dengan metode numerik. Nah, di dalam penyelesaian alternatif ini banyak hal-hal yang kemudian kita ingin transformasikan atau kita ubah cara-caranya. Misalnya dari infinite kita transformasikan atau kita ubah menjadi finite. Nah, kemudian yang kedua itu ada diferensial, kita ubah menjadi aljabar atau kita transformasikan menjadi aljabar. Kemudian ada complicate, kita ubah menjadi sederhana. Jadi masalah yang tadinya rumit kita ubah menjadi sederhana. Nah, kemudian untuk dapat melakukan transformasi tersebut diperlukan yang namanya proses perhitungan, baik itu perhitungan berulang maupun perhitungan dengan jumlah operasi yang banyak. Nah,
Karena di sini ada perhitungan yang sifatnya berulang, maka otomatis nanti akan membentuk suatu pola. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa kita membutuhkan yang namanya komputasi numerik, yaitu penyelesaian masalah menggunakan metode numerik dan sebagai salah satu alternatif pendekatan yang dapat kita gunakan. Nah, dalam penyelesaian masalah metode numerik menggunakan pendekatan operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh komputer, di mana operasi-operasi itu di dalamnya mencakup aritmetika dan logika. Jadi, sebagai kesimpulannya, penggunaan komputasi numerik selain untuk kecepatan proses pengerjaan adalah juga sebagai keakuratan hasil dibandingkan ketika kita kerjakan suatu masalah atau soal secara manual dengan hasil yang belum tentu sesuai. Baiklah, untuk materi yang pertama saya akan membahas materi mengenai sistem persamaan linear. Nah, di mana dalam sistem persamaan linear ini saya akan membahas tentang deskripsi masalah, kemudian kita juga akan membahas tentang metode numerik dalam sistem persamaan linear, di mana di sini ada 4, yaitu yang pertama ada metode eliminasi Gauss, kemudian ada metode eliminasi Gauss-Jordan, kemudian yang ketiga ada metode iterasi Jacobi, kemudian ada metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Nah, langsung saja kita masuk pada deskripsi masalahnya. Untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang apa itu SPL. Nah, jadi SPL atau sistem persamaan linear ini merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin. Jadi SPL ini, sistem persamaan linear ini tidak hanya ada di matematika, tetapi juga ada di bidang lain seperti statistika, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, itu juga sering dijumpai yang namanya SPL. Nah, kemudian suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, artinya dia memiliki persamaan berhingga dan juga memiliki variabel yang berhingga. Nah, menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Nah, artinya ketika kita mempunyai 3 variabel, misalkan X1, X2, dan X3, nah maka nantinya kita akan mencari nilai dari variabel-variabel tersebut. Jadi kita akan mendapatkan nilai dari variabelnya. Kita akan mendapatkan nilai dari variabel X1, X2, dan X3. Nah, kemudian SPL ini, sistem persamaan linear ini, dia itu derajat pangkat tertingginya yaitu 1. Jadi sistem persamaan linear ini bisa juga disebut dengan persamaan derajat 1. Nah, kemudian poin penting dalam sistem persamaan linear ini ada 3 komponen pentingnya. Yang pertama harus ada variabel, kemudian koefisien, dan konstanta. Nah, tidak semua masalah matematika. Nah, kemudian kenapa kita membutuhkan yang namanya metode numerik dalam sistem persamaan linear? Nah, jawabannya karena tidak semua masalah matematika seperti sistem persamaan linear ini bisa diselesaikan secara analitik. Misalnya yang melibatkan turunan, integral, maupun fungsi-fungsi yang berbentuk kompleks. Nah, oleh sebab itulah kita butuh yang namanya pendekatan alternatif. Nah, pendekatan alternatif inilah yang kemudian kita sebut sebagai metode numerik.
Nah, selanjutnya masuk pada bentuk umum sistem persamaan linear. Nah, untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear ini ada dua. Yang pertama ada sistem persamaan linear 2 variabel dan ada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, saya rasa untuk materi ini, untuk bentuk umum ini, saya rasa kita sudah tidak asing lagi karena ini sudah kita pelajari di sekolah menengah. Nah, kita tinggal ulang saja. Untuk yang pertama yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini, AX tambah BY sama dengan C. Nah, di mana variabelnya yaitu X dan Y. Jadi, di mana variabelnya itu ada dua, yaitu X dan Y. Nah, untuk AB ini, AB dan C ini bukan merupakan variabel, tapi yang C ini merupakan konstanta, kemudian AB ini merupakan variabel. Nah, jadi itu kalau untuk sistem persamaan linear 2 variabel, variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Atau bisa juga ditulis seperti ini supaya lebih jelas, A1X tambah B1Y sama dengan C1. Nah, jadi nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel berarti variabelnya ada 3. Variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, A, B, dan C-nya ini merupakan variabel dan D merupakan konstanta. Atau bisa juga ditulis seperti ini, A1 X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Nah, kedua bentuk umum yang tadi kita lihat itu bukan bentuk umum yang akan kita bahas. Akan tetapi bentuk umum yang akan kita bahas dalam bab ini adalah bentuk suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam berhingga variabel. Nah, bentuk yang dimaksud itu adalah seperti ini, yaitu A11 X1 tambah A12 X2 tambah seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Nah, ini juga konstantanya berhingga sampai Bn. Nah, bentuk yang seperti inilah yang akan kita bahas dalam sistem persamaan linear. Nah, kemudian bentuk umum ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks A dikali matriks X sama dengan vektor B, di mana A-nya ini merupakan variabel dari koefisien di mana A-nya ini merupakan koefisien dari variabel yang telah diketahui, kemudian X-nya ini merupakan variabel, dan B-nya ini merupakan konstanta. Nah, dengan A adalah sebuah matriks N kali N. Jadi, dalam sistem persamaan linear, bentuk matriksnya itu adalah matriks yang bujur sangkar atau persegi. Jadi, misalkan 2 kali 2, atau misalkan ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Nah, bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Saya rasa ini juga tidak asing lagi. Nah, kemudian untuk X dan B adalah vektor-vektor N komplement. Untuk X-nya yaitu X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, ini tadi merupakan variabelnya. Kemudian B-nya ini merupakan konstantanya. Nah, selanjutnya, jadi untuk metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini ada dua, yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Untuk metode langsungnya, yaitu kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dan metode eliminasi Gauss. Kemudian, untuk metode tidak langsungnya, kita bisa menggunakan metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi total
Total akan ada 4 metode yang akan kita bahas nantinya. Nah, langsung saja kita masuk pada deskripsi masalahnya. Metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, bentuk segitiga atas dapat diselesaikan menggunakan substitusi penyulihan balik. Nah, jadi nanti untuk bentuk dari persamaan linear ini akan berbentuk segitiga atas, di mana koefisien di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, kemudian untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari sistem persamaan linear yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer atau OBE. Jadi dalam penyelesaiannya nanti kita bisa menggunakan bantuan OBE atau operasi baris elementer dengan cara yang pertama kita bisa menukar posisi dua buah persamaan, kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah persamaan atau kita bisa mengalihkan sebuah persamaan. Nah, nanti tergantung kondisi yang diberikan. Jadi tergantung kondisi yang diberikan. Nah, sehingga kita bisa sesuaikan kita butuh yang mana, apakah menukar posisi dua buah persamaan, atau menambah sebuah persamaan, atau mengalihkan sebuah persamaan. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear A kali X sama dengan B, dengan A-nya ini merupakan matriks koefisien N kali N, dan B-nya merupakan vektor konstanta N kali 1, dan X merupakan vektor N kali 1 yang perlu dicari. Nah, metode eliminasi Gauss ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Jadi kita eliminasi dulu secara berturut-turut variabel-variabelnya. Nah, kemudian kita masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui, diantaranya Xn, Xn kurang 1, Xn kurang 2, sampai X1. Nah, secara umum kita misalkan kita mempunyai SPL yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk langkah-langkah dalam metode eliminasi Gauss itu yang pertama. Nah, untuk tahap pertama yaitu tahap eliminasi. Nah, yang pertama kita eliminasi X1 dari persamaan kedua, ketiga, sampai persamaan ke N. Dengan kata lain, kita buat koefisien-koefisien X1 pada persamaan kedua, ketiga, sampai ke N menjadi 0. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan dari persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga, sampai ke N. Nah, proses ini mengubah nilai-nilai koefisien X1, AIJ, dan konstanta BI pada persamaan kedua, ketiga, seterusnya, sampai ke N, dengan asumsi A11 ini tidak sama dengan 0. Kemudian didefinisikan MI1 sama dengan AI1 per A11 untuk 2 kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N. Nah, kemudian eliminasi X2 dari persamaan ketiga, keempat, seterusnya sampai ke N. Nah, dengan asumsi A22 ini tidak sama dengan 0. Nah, didefinisikan MI2 sama dengan AI2 per A22 untuk 3 kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan N. Nah, kemudian langkah selanjutnya
secara umum pada langkah ke N, eliminasi XK dari persamaan ke K tambah 1, K tambah 2, seterusnya, dan ke N dengan cara mengurangkan kelipatan NIK sama dengan AIK per AKK, baris ke K dari baris ke I untuk I sama dengan K1, K tambah 1, K tambah 2, seterusnya sampai N. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai Xn kurang 1 dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan sistem persamaan linearnya. Nah, seperti ini bisa dilihat dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas. Nah, di mana elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, kemudian tahap kedua yaitu substitusi. Nah, pada tahap ini kita perlu menghitung nilai-nilai Xn, Xn kurang 1, Xn kurang 2, sampai X1. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita dapat melakukan substitusi mundur. Nah, dengan cara kita bisa lihat dari persamaan terakhirnya didapat Xn sama dengan Bn per A N kali N, ANN. Nah, kemudian kita masukkan nilai Xn ke dalam persamaan ke N kurang 1. Nah, diperolehlah Xn kurang 1 sama dengan Bn kurang 1 kurang AN kurang 1 N Xn per AN kurang 1, N kurang 1. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai-nilai Xn, Xn kurang 1, sampai Xi tambah 1, maka akan diperoleh X1 dengan rumus Xi sama dengan 1 per AII BI kurang sigma dari J sampai N sama dengan 1I tambah 1 AIJ XJ. Nah, persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai Xn kurang 1, Xn kurang 2, seterusnya sampai X1 setelah Xn diketahui. Nah, selanjutnya masuk pada contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, sini soalnya yaitu selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, untuk persamaannya yaitu X1 dikurang X2 tambah 2X3 kurang X4 sama dengan min 8. 2X1 dikurang 2X2 tambah 3X3 dikurang 3X4 sama dengan min 20. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan min 2. X1 dikurang X2 ditambah 4X3 dikurang 3X4 sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan algoritma yang tadi. Yang pertama itu kita buat dulu matriks augmented-nya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita gabungkan dulu antara koefisien dan konstantanya dalam satu matriks. Nah, seperti ini. Nah, di mana untuk matriks yang pertama ini merupakan A-nya atau koefisien dari variabel yang sudah diketahui. Yang ini koefisien-koefisiennya. Kemudian di sini merupakan konstantanya. Nah, sesuai dengan algoritmanya juga, kita selesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, jadi untuk yang pertama, kan kita ingin buat matriks dengan kita ingin buat bentuknya itu membentuk matriks segitiga atas. Nah, jadi untuk di bawah diagonal utamanya dia akan bernilai 0.
Nah, karena di sini sudah ada satu utamanya, jadi untuk baris yang pertama ini tidak usah kita ganggu gugat. Kita langsung pada baris keduanya. Nah, untuk baris kedua ini kita ingin buat dia menjadi 0. Nah, caranya kita bisa gunakan kita bisa kurangkan baris kedua ini dengan 2 kali baris pertama. Jadi 2 kali baris pertama itu sama dengan, jadi kita pakai OBE karena tadi kan di OBE kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengurangkan, atau kita juga bisa menukar barisnya. Nah, jadi di sini untuk baris kedua kita bisa kurangkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama berarti di sini 2, 2 kurang 2 berarti 0. Nah, begitupun dengan yang ini. Kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama sehingga diperolehlah seperti ini. Nah, kemudian untuk baris yang ketiga ini kita bisa kurangkan dengan baris yang pertama sehingga akan membentuk 0. Nah, begitupun dengan yang ini kita kurangkan dengan baris yang pertama sehingga akan menjadi 0, 2, 0, 1, 6. Nah, begitupun dengan yang ini. Untuk baris yang keempat kita juga kurangkan dengan baris yang pertama. Nah, sehingga diperolehlah matriks baru seperti ini. Nah, kan tujuan kita itu ingin buat diagonal segitiga atas. Nah, jadi untuk di bawah diagonal utamanya ini kita ingin buat menjadi 0. Nah, karena di sini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini 2 harusnya menjadi 0. Jadi kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini kita bisa tukar baris kedua dengan baris ketiga karena di sini tidak harus 0. Tapi karena yang duanya ini yang harus 0. Jadi kita bisa tukar. Nah, sehingga akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah didapat seperti ini sudah menjadi 0 semua, maka langkah selanjutnya kita substitusi dari nilai X4 sesuai dengan algoritmanya. Kita substitusi dulu dari variabel yang terakhir atau yang tertinggi, yaitu X4. Nah, ini untuk X1, X2, X3, dan X4. Jadi, X4 ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk X3-nya, min 4 ditambah X4 per min 1. Nah, kita substitusi X4-nya ini sama dengan 2 sehingga diperoleh 2. Nah, begitupun dengan X2 dan X1-nya. Nah, sehingga diperolehlah penyelesaiannya yaitu min 7, 3, 2, dan 2. Di mana min 7 ini untuk X1, X2 untuk X2-nya yaitu 3, X3-nya yaitu 2, dan X4-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan ini soal yang sama dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, kita ingin melihat apakah hasil yang diperoleh ketika kita menggunakan MATLAB dengan cara manual, apakah hasilnya sama. Nah, di sini sudah ada skripnya. Langsung saja kita salin.
Langsung saja kita salin skripnya. Kemudian kita masuk pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini kita buat M-file baru terlebih dahulu. Kemudian kita paste script yang sudah disalin tadi. Nah, di sini kemudian kita run. Nah, namun sebelum itu kita save terlebih dahulu. Kita beri nama eliminasi Gauss. Oke, kita simpan di ini di Wahidah. Oke. Kita klik change folder. Nah, di sini akan muncul hasil akhir pada kolom command window-nya. Nah, jadi ini sudah ini mulai dari ini akan muncul hasil akhir pada kolom command window dan mulai dari penjabaran dan penyelesaian setiap matriksnya. Dan pada saat kita membuat matriks segitiga atas dan ya segitiga atasnya sampai pada hasil akhir yang diperoleh, yaitu nilai dari setiap variabelnya, variabel X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, ini untuk matriks segitiga atasnya. Nah, ini matriksnya, segitiga bawah. Nah, kemudian untuk ini, oke, jadi itu untuk aplikasi MATLAB-nya. Nah, selanjutnya masuk pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini sangat mirip dengan metode eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, kita berusaha membuat elemen-elemen matriks A di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, sedangkan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Jadi untuk metode eliminasi Gauss tadi kita hanya berusaha untuk membuat elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Sedangkan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan kita buat di atas maupun di bawah diagonal utamanya itu 0. Hasilnya adalah matriks reduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Semua elemen pada diagonal utama bernilai 1, elemen-elemen lainnya bernilai 0. Jadi pada diagonal utamanya nanti akan bernilai 1 dan elemen-elemen di atas dan di bawahnya nanti akan bernilai 0. Nah, suatu sistem berada dalam bentuk echelon tereduksi jika matriks koefisiennya A, maka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan yang tidak 0 adalah 1.
Nah, baris 0 terletak paling bawah. Kemudian 1 utama. Baris berikutnya berada di kanan utama, baris di atasnya. Kemudian di bawah 1 utama harus 0. Nah, jadi untuk metode eliminasi Gauss tadi, persamaannya ini kita ingin buat persamaannya menjadi matriks eselon baris. Nah, sedangkan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan kita ingin buat matriksnya menjadi matriks identitas atau eselon atau bentuknya itu eselon reduksi. Nah, selanjutnya untuk algoritmanya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A-nya ini merupakan matriks koefisien N kali N, B merupakan vektor konstanta N kali 1, dan X merupakan vektor N kali 1 yang perlu dicari. Nah, kita bisa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan cara yang pertama kita masukkan dulu matriks A-nya dan vektor B beserta ukurannya. Nah, kemudian kita buat matriks augmented-nya, kita namakan dengan matriks AB. Nah, kemudian untuk baris ke I, di mana I-nya ini sama dengan 1 sampai dengan N, kita perhatikan apakah nilai AI, I ini sama dengan 0. Bila iya, kita tukar baris ke I dan baris ke I tambah K kurang dari sama dengan N, di mana AI tambah K, I tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan tidak bisa dilanjutkan. Bila tidak, kita lanjutkan. Nah, kemudian jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K, di mana K sama dengan 1 sampai dengan N tambah 1, kita hitung AI, K sama dengan AI, K per AI, I. Nah, untuk baris ke J, di mana J ini sama dengan I tambah 1 sampai dengan N, kita lakukan operasi baris elementer. Kita hitung C sama dengan AJI, kemudian kita hitung AJK sama dengan AJK dikurang C kali AIK. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk I sama dengan N sampai dengan 1, kita bergerak dari baris ke N sampai baris pertama sama dengan AI N tambah 1. Nah, untuk contoh soalnya, selesaikanlah SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, persamaannya ini sama dengan persamaan yang pertama tadi, yang di eliminasi Gauss. Nah, persamaannya ini sama dengan, soalnya ini sama dengan yang tadi di metode eliminasi Gauss, jadi otomatis nanti jawabannya juga akan sama. Nah, untuk cara pengerjaannya itu hampir sama dengan metode eliminasi Gauss. Nah, cuma bedanya seperti yang di algoritmanya juga. Nah, jadi bedanya antara metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu kalau untuk metode eliminasi Gauss tadi kita hanya menolkan bagian bawah dari diagonal utama. Nah, sedangkan untuk metode eliminasi Gauss-Jordan kita buat 0 untuk di atas, untuk kita buat elemen di atas diagonal utamanya itu 0, dan begitupun dengan di bawah dari elemen diagonal utamanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau di Gauss, eliminasi Gauss tadi cuma yang di bawahnya. Nah, tapi kalau di eliminasi Gauss-Jordan kita buat atas dan bawahnya itu 0.
diagonal utamanya 1. Nah, itu. Nah, kemudian seperti di algoritmanya juga, untuk mengetahui nilai dari X-nya itu, kita tidak perlu melakukan lagi perhitungan seperti di eliminasi Gauss tadi. Kita cukup melihat ini kolom terakhir. Nah, ini merupakan nilai X-nya. Nah, ini X1, ini nilai X2, ini nilai X3, dan ini nilai X4. Dan ini sama, nilainya ini sama dengan yang kita cari tadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode iterasi Jacobi. Metode iterasi Jacobi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Jadi, nanti akan ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, sampai seterusnya. Nah, kemudian bentuk persamaan. Di sini ada bentuk persamaan A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Nah, ini merupakan persamaan biasa. Nah, metode Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Jadi, nanti akan ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, dan sampai seterusnya. Nah, kemudian ini ada bentuk persamaan, di mana ini merupakan bentuk persamaan yaitu A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 tambah seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Nah, A11 X1 berarti ini baris pertama, kolom pertama. Baris pertama A12 berarti baris pertama, kolom kedua. A13 berarti baris pertama, kolom ketiga. A21 berarti baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian ini merupakan bentuk persamaan yang biasa. Nah, untuk konsep metode Jacobinya, kita ubah persamaan yang ini sehingga kita ubah X1, X2, X3-nya itu berada di sisi kiri persamaan. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Jadi, untuk X-nya ini, untuk X-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi, untuk yang ini A12X2 ditambah A13X3, kita pindahkan ke kanan. Nah, sehingga di sini akan menjadi negatif karena dia dipindahkan ke kanan. Nah, kemudian kita bagi dengan A11. Kita bagi dengan koefisien dari variabelnya. Koefisien dari variabel X1, yaitu A11. Nah, begitupun dengan X2. Nah, X2, X3, sampai Xn-nya. Kita pindahkan X-nya ini ke kiri. Nah, sehingga di sini juga kita pindahkan ke kanan. Nah, sehingga di sini akan menjadi minus. Nah, kemudian adapun langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma
metode iterasi Jacobi. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tetapkan dulu nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3, dan Xn-nya yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1 pangkat 0, X2 pangkat 0, X3 pangkat 0, Xn pangkat 0. Nah, berarti di sini kita asumsikan dimulai dari iterasi 0. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, Xn pangkat 1. Nah, ini merupakan iterasi pertama. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Ini merupakan sistem persamaan linear setelah kita ubah ke dalam bentuk metode iterasi Jacobi. Nah, kemudian kita hitung errornya. Kita hitung error X1, error X2, error X3, dan error Xn. Nah, untuk menghitung errornya, kita bisa gunakan rumus ini. Error X sama dengan X aksen dikurang X pangkat 0 per X aksen dikali 100%. Nah, kemudian di sini dikatakan jika error X1, error X2, error X3, error Xn kurang dari sama dengan error yang ditentukan, maka iterasi berhenti dengan error X1, error X2, error X3, error Xn merupakan penyelesaian persamaan. Nah, jadi kalau errornya ini kurang dari atau sama dengan error, maka itu merupakan penyelesaiannya. Nah, sedangkan jika error X1, error X2, error X3, dan error Xn ini lebih besar daripada error, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung EX1 pangkat 2, EX2 pangkat 2, EX3 pangkat 3, EXN pangkat EX3 pangkat 2, EXN pangkat 2. Dengan rumusan seperti ini. Nah, jadi ini berlanjut sampai kita mendapatkan dari iterasi kedua ini berlanjut sampai kita mendapatkan nilai error yang lebih kecil atau sama dengan nilai error yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk pada contoh soal untuk iterasi Jacobi. Soalnya yaitu selesaikan dengan metode iterasi Jacobi persamaan berikut. Nah, persamaannya yaitu 3x tambah y kurang z sama dengan 5, 4x kurang 7y sama dengan 3z kurang sama dengan 20, 2x kurang 2y tambah 5z sama dengan 10. Cek dengan galat error sama dengan 0,0001. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti dengan algoritmanya, yaitu kita ubah bentuknya menjadi x-nya ini berada di sebelah kiri atau variabelnya. Variabelnya ini kita ubah atau kita pindahkan di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk misalkan ini x-nya kita pindahkan di sebelah kiri. Nah, untuk selain daripada x, dan koefisiennya kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi
Y-nya ini berubah menjadi min Y dan Z-nya berubah menjadi plus. Nah, kemudian kita bagi dengan koefisien dari variabelnya. Koefisien dari X yaitu 3, jadi kita bagi dengan 3. Nah, kemudian untuk Y-nya ini kita pindahkan ke kiri. Nah, kemudian selain daripada Y dan koefisiennya Y, yaitu 7, kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi 20 dikurang 4X ditambah 3Z per 7 dibagi dengan koefisien dari Y. Nah, begitupun dengan Z. Selain daripada Z, kita pindahkan ke kanan, kemudian dibagi dengan koefisiennya, yaitu 5. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal X0, X, Y, Z sama dengan 0. Jadi, kita tetapkan nilai awalnya yaitu 0. Sehingga iterasinya menjadi, untuk iterasi pertamanya, X-nya sama dengan 5 dikurang Y0 tambah Z0 per 3. Nah, di mana Y0 dan Z0 ini ya sama dengan 0, jadi 5 per 3 sama dengan 1,6667. Nah, begitupun dengan Y-nya. Y-nya kita substitusikan ini 20 dikurang 4 X0, di mana X0-nya ini merupakan 0 dan Z0-nya merupakan 0. Jadi 20 per 4 kali 0, kemudian ini 3 kali 0, jadi 20 per 7 sama dengan 2,857. Nah, kemudian untuk Z-nya 10 dikurang 2 kali Z0, 2 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0, jadi 10 per 5, sama dengan 2. Nah, kemudian kita hitung errornya. Errornya yaitu X aksen dikurang X0, X pangkat 0 per X aksen dikali 100%. Nah, sehingga diperoleh selanjutnya akan dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal, yaitu X0, Y0, dan Z0 sama dengan 0, sehingga iterasinya menjadi X1 sama dengan 5 dikurang Y0 tambah Z0 per 3 sama dengan 1,38095. Dengan EX2-nya sama dengan 20,69%. Kemudian Y1 sama dengan 20 dikurang 4Z0 ditambah 3Z0 per 7 sama dengan 2,76190, dengan error Y2-nya sama dengan 3,45%. Nah, untuk Z-nya ya ini error dari Z2-nya yaitu 19,23%. Nah, ternyata pada iterasi kedua, EX2, EY2, error Y2, error Z2 lebih besar daripada error, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi berikutnya sampai diperoleh kondisi di mana error dari X2, error Y2, error Z2 ini kurang dari atau sama dengan error. Nah, baru setelah kondisi error X2, error Y2, error Z2 ini kurang dari sama dengan error, maka itu merupakan penyelesaiannya, error yang ingin kita cari. Oke, selanjutnya masuk pada metode yang terakhir, yaitu metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode iterasi Gauss-Seidel merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Nah, bentuk persamaannya yang dapat diselesaikan yaitu seperti ini. A1 1 kali X1 tambah A1 2X2 tambah A1 3X3
seterusnya sampai A1N XN sama dengan B1. Nah, ini sama seperti persamaan tadi di metode Jacobi, di mana ini merupakan, ini berarti baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, sampai baris ke N kolom ke N. Nah, untuk konsep dari metode Gauss-Seidel, kita ubah persamaan yang ini sehingga X1, X2, dan X3-nya ini berada di sisi kiri persamaan, sehingga membentuk iterasi seperti ini. Jadi sama seperti metode Jacobi, X-nya dipindah, X1, X2-nya dipindahkan ke kiri. Nah, ini untuk persamaan metode Gauss-Seidel. Nah, bedanya dengan persamaan Jacobi, untuk Gauss-Seidel ini kita bisa langsung gunakan XI-nya itu di persamaan berikutnya. Nah, seperti ini. Misalkan untuk XI-nya ini setelah XI-nya di sini diketahui, kita bisa langsung gunakan X1-nya ini diketahui, kita bisa langsung gunakan X1-nya di sini pada X2 untuk persamaan kedua nanti. Nah, begitupun dengan yang ini. Setelah X2-nya diketahui, kita langsung bisa ganti di sini menjadi nilai yang diketahui. Nilai yang ada di sini. Nah, berbeda dengan Jacobi. Kalau Jacobi, kita tetap menggunakan X0 atau nilai awalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masuk pada algoritma metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, untuk yang pertama, kita tentukan dulu nilai awalnya, yaitu X1. Kita asumsikan X1, makanya di sini X2 pangkat 0, X3 pangkat 0, seterusnya sampai Xn pangkat 0. Nah, selanjutnya akan dilakukan iterasi seperti persamaan pertama. Nah, sehingga diperoleh nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, dan Xn pangkat 1. Nah, ini untuk iterasi yang pertama. Nah, kemudian kita masukkan nilai X1 pangkat 1, X3 pangkat 0, terusnya sampai Xn pangkat 0 ke persamaan kedua, sehingga diperoleh nilai X2 pangkat 1. Nah, kemudian kita masukkan nilai X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, seterusnya sampai Xn pangkat 1, sehingga diperoleh nilai X3 pangkat 1. Demikian seterusnya, sehingga mendapatkan nilai Xn pangkat 1. Nah, kemudian kita hitung error dari X1 pangkat 1, X2, X3, Xn dengan cara X-aksen dikurang X0 per X-aksen dikali 100%. Nah, jika X1, X2, X3, dan Xn kurang dari sama dengan error, maka iterasi berhenti dengan EX1, EX2, EX3, Xn merupakan penyelesaian persamaan. Nah, sedangkan jika error X1, error X2, error X3, dan error Xn lebih besar daripada error, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung EX1 pangkat 2, EX2 pangkat 2, EX3 pangkat 2, EXN pangkat 2. Nah, iterasi berlanjut sampai diperoleh errornya ini kurang dari atau sama dengan error yang kita tentukan. Nah, dengan error X1 pangkat N, error X2 pangkat N, error X3 pangkat N, sampai error Xn pangkat N. Nah, itu merupakan penyelesaian persamaannya. Jadi, kita akan berhenti melakukan iterasi ketika errornya ini, error dari
variabelnya ini lebih kecil atau sama dengan error yang kita tentukan sebelumnya, kita tetapkan. Nah, kemudian untuk contoh soalnya, nah untuk penyelesaiannya di sini kita ubah dulu bentuknya, kita buat variabelnya berada di sebelah kiri. Jadi untuk yang X, untuk variabel selain daripada variabel X dan koefisiennya, kita buat dia di sebelah kanan. Nah, kemudian koefisiennya kita jadikan pembagi. Sehingga X sama dengan 5 kurang Y tambah Z per 3. Nah, begitupun dengan Y. Kita buat selain daripada Y dan koefisiennya di sebelah kanan. Nah, kemudian koefisiennya dijadikan pembagi. Begitupun dengan Z. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal X0, Y0, X pangkat 0, Y pangkat 0, Z pangkat 0 sama dengan 0. Jadi untuk nilai awalnya kita buat X, Y, Z-nya ini sama dengan, kita asumsikan X, Y, Z-nya ini sama dengan 0. Sehingga iterasinya untuk iterasi pertamanya menjadi X1 sama dengan 5 dikurang Y0 ditambah Z0 per 3 sama dengan 5 dikurang 0 dikurang 0 per 3 sama dengan 1,66667. Nah, ini untuk X pangkat satunya. Nah, kemudian untuk Y pangkat 1, di sini kita bisa langsung, ya, untuk Y pangkat 1 kita bisa langsung substitusikan nilai X1-nya. Nah, di sini sehingga di sini 20 dikurang 4, X1-nya tadi nilainya 1,6667. Sini bisa langsung kita masukkan. Kemudian ditambah 3 dikali dengan Z0-nya, Z pangkat 0, di mana Z pangkat 0 ini tadi nilainya 0. Kemudian kita bagi dengan 7 sehingga diperoleh 1,90476. Nah, kemudian untuk Z pangkat 1, di sini 10 dikurang 2X pangkat 1 ditambah 2Y pangkat 1 per 5. Nah, 10 dikurang Z pangkat 1-nya ini, X pangkat 1 bisa kita langsung substitusi. Kita masukkan nilainya, begitupun dengan Y pangkat 1. Nah, tadi Y pangkat 1 diperoleh 1,90476. Nah, sehingga dioperasikan kemudian akan menghasilkan 2,0952. Nah, selanjutnya kita hitung errornya. Error dari X, Y, dan Z-nya. Dengan cara errornya ini dengan cara X aksen dikurang X0 per X0 dikali 100%. Nah, ternyata di sini errornya itu masih errornya ini lebih besar daripada error yang kita tentukan. Nah, sehingga akan berlanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, misalkan di sini X2-nya misalkan di sini X2 5 dikurang Y1 ditambah Z pangkat 1 per 3 sama dengan 1,73061. Nah, dengan errornya yaitu 3,67%. Nah, kemudian Y2-nya, error dari Y pangkat 2-nya sama dengan 31,15%. Kemudian Z pangkat 2-nya, error dari Z pangkat 2-nya yaitu
13,22%. Nah, dari sini kita lihat bahwa errornya itu masih lebih besar daripada error yang kita tentukan. Nah, jadi iterasinya masih akan berlanjut sampai diperoleh kondisi di mana EX-nya ini, error dari X, Y, dan Z-nya ini kurang dari atau sama dengan error yang kita kehendaki.